salah satu mungkin yang jadi tantangan atau hal yang perlu teman-teman selalu lakukan di awal tahun ini adalah membuat target jualan di 2023 terutama bulan ini ya, bulan pertama di tahun yang baru ini. Mungkin kita langsung aja ya Mas Irfan ya, ke studi kasus membuat target jualan untuk Januari 2023. Oke, nah terus gimana sih cara kita ngebuat target penjualan untuk di 2023 misalnya di Januari 2023? Nah, misalnya nih di sini kita punya studi kasus, kita belajar dari studi kasus ya. Misalnya di sini ada Via nih, Via ini jualan buket. Nah, buket yang dijual sama VKI sama yang dijual sama Via ini ada 3 jenis. Yang pertama ada snack, kemudian ada boneka, yang ketiga ada money atau uang. Jadi ada 3 jenis buket. Nah, berdasarkan data-data yang sudah lalu, kita tahu nih bahwa penjualan buket dari Via ini itu di bulan Oktober ada sekian. Kemudian untuk buket ini di bulan November ada sekian dan untuk bulan Desember ada sekian targetnya. Nah, di sini kita mau nyari tahu nih kira-kira di bulan Januari ini kita harus nargetin berapa sih kalau misalnya kita mau nentuin harus jualan berapa, kita harus nargetin berapa di 2023 ini. Nah, ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah kita tahu nih penjualan-penjualan tadi di masing-masing buket di bulan Oktober, di bulan November, Desember, dan sebagainya, kita coba melakukan perhitungan. Nah, perhitungan di sini ini yang namanya kalau kita sebut itu adalah sebenarnya metode moving average atau mungkin sederhananya disebut dengan metode rata-rata. Kita simply tentuinnya gitu aja, nggak usah pakai metode yang cukup rumit untuk menentukan target jualan kita. Kita bisa menggunakan dengan menggunakan rata-rata ini. Sebagai contoh, untuk snack, kita tahu di Oktober ada terjual 5, di November ada 6, dan di Desember ada 4. Nah, kita hitung rata-rata nih, kita hitung rata-rata dalam penjualan 3 bulan terakhir ada berapa. Kita hitung, oh ternyata di 3 bulan terakhir itu rata-ratanya ada 5. Makanya itu di sini kita tentuin target jualan kita di bulan Januari itu kita targetin 5, karena berdasarkan data-data yang sudah berlalu, berdasarkan data-data di bulan-bulan lalu, ini kita tahu bahwa penjualan kita itu rata-ratanya itu udah 5, makanya itu kita nargetin 5 aja cukup. Sama kayak di buket-buket lain seperti buket boneka atau buket uang seperti itu. Nah, mungkin yang menarik di sini adalah kalau misalnya kita lihat di sini dari 3 jenis buket di sini, yaitu ada buket snack, buket boneka, sama buket uang ini, kita tahu nih mana yang penjualannya paling tinggi. Kita tahu bahwa buket snack ini sama buket uang itu yang penjualannya paling tinggi kalau dibandingkan dengan yang lain. Sementara buket boneka itu tidak terlalu tinggi penjualannya. Makanya dari itu, mengetahui fakta ini, kita bisa fokus aja bahwa, oh karena kita tahu buket boneka nggak menjualnya terlalu bagus, penjualannya nggak terlalu bagus, kita fokus menjual hanya snack buket dan buket uang aja. Karena kita bisa fokus ke produk-produk kita yang memberikan kontribusi penjualan yang paling tinggi, seperti itu.